Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang pembahasan perancangan enterprise arsitektur menggunakan TOGAF Arsitektur Development Framework. Studi kasus PT MMH Berkah Jaya. Di sini kami kelompok 6, yaitu saya sendiri Nasrul Maulana sebagai moderator, Abdillah Ahmad Farid, Iris Abdillah sebagai pemateri. Lanjut ke pembahasannya, dan pembahasan yang pertama akan dijelaskan Ahmad Farouk. Pendahuluan PT MMH Berkah Jaya merupakan sebuah perusahaan yang berdiri pada tanggal 23 Juli 2019 di hadapan Maulidin Sahati, SA sebagai notaris dengan bentuk perseroan terbatas dengan menjalankan beberapa kegiatan usaha dalam bidang umum seperti parking, cleaning service, security, general kontraktor, perdagangan barang dan jasa, konsultan, dan lain-lain. Walaupun berdirinya pada tahun 2019, PT MMH Berkah Jaya sudah memanfaatkan prasarana SI dan TI menjadi pendorong aktivitas utama pada kegiatan usahanya. Akan tetapi PT MMH Berkah Jaya belum dirancang enterprise arsitektur yang sesuai dengan acuan yang baku dan menghasilkan blueprint yang selaras pada keperluan aktivitas kegiatan usahanya yang dijalani, sehingga belum adanya pernyataan yang jelas perihal arsitektur data, proses, dan jaringan sistem informasi pada pelayanan kegiatan usaha yang dijalani. Penelitian ini menciptakan perancangan enterprise arsitektur dengan menerapkan framework TOGAF ADM yang akan melibatkan antara sistem dan teknologi terhadap aktivitas pelayanan yang terjadi di PT MMH Berkah Jaya. Pada penelitian ini kami menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang dialamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode pengumpulan data. 1. Observasi. Observasi untuk memahami serta menafsirkan permasalahan yang timbul berkenaan dengan kebijakan pelayanan perusahaan. Kedua, wawancara. Wawancara untuk membantu mencari informasi dengan pihak-pihak yang mengerti dan menguasai informasi yang diinginkan. Ketiga, tinjauan pustaka untuk mengumpulkan dan membandingkan sebagai hasil penelitian sejenis mengenai perencanaan enterprise arsitektur. Terima kasih kepada Ahmad Farouk, dan pembahasan selanjutnya akan disampaikan kepada Iris Abdi. TOGAF ADM. Preliminary merupakan tahap persiapan dalam proses perancangan dengan mendefinisikan kerangka kerja, arsitektur spesifik sebuah organisasi dan prinsipnya. Arsitektur vision. Pada fase ini ditetapkan visi arsitektur perusahaan yang terdiri dari arsitektur bisnis, arsitektur data, dan aplikasi dan teknologi. Kemudian ditelusuri juga perihal tujuan bisnis, sasaran bisnis, ruang lingkup, struktur, organisasi, dan stakeholder. Bisnis arsitektur. Pada fase ini akan dijabarkan keseluruhan model proses bisnis yang sedang berlangsung sekarang ini, serta fasilitas bisnis apa saja yang sudah ada saat ini. Information System Arsitektur menggambarkan pengembangan arsitektur sistem informasi yang telah terbagi dua, yaitu pengembangan arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Teknologi arsitektur menggambarkan perkembangan arsitektur teknologi sesuai dengan output visi serta mendeskripsikan struktur dan interaksi platform, service, dan komponen fisik teknologi.
preliminary phase. Setelah dilalui analisis dari preliminary phase, maka dapat disimpulkan hasil penentuan tim arsitektur dan organisasi beserta dengan penentuan framework arsitektur, yaitu di atas ada direktur utama dan di bawahnya finance manager dan area manager. Preliminary phase 2. Recruitment vision. Dan di dalam recruitment vision kami mengambil 4, yaitu arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, dan teknologi arsitektur. Recruitment management. Setelah dilakukannya analisis dari 4 phase yang ada pada recruitment management, maka selanjutnya dapat diambil hasil pada analisis tersebut, yaitu 1. Arsitektur vision. Dilakukan analisis GAP pada bagian struktur organisasi dan hasilnya adalah penambahan jabatan pada struktur organisasi. Dari yang sebelumnya hanya ada area manager ditambahkan manajer IT. 2. Bisnis arsitektur. Dilakukan analisis gap pada aktivitas yang terjadi saat ini. Dan hasilnya yaitu pada bagian pemesanan jasa harus digantikan. Semula yang awalnya dilakukan secara manual menjadi terkomputerisasi. 3. Information System Arsitektur. Pada tahap ini dilakukan analisis GAP arsitektur aplikasi di PT MMH Berkajaya, yaitu menambahkan aplikasi pemesanan jasa. 4. Teknologi arsitektur. Dilakukan analisis GAP pada teknologi yang ada saat ini. Hasilnya seluruh teknologi yang ada di PT MMH Berkajaya masih bisa dipertahankan. Terima kasih kepada Pak Irus Abdillah. Dan pembahasan selanjutnya akan disampaikan kepada Salsabila. Selanjutnya yaitu hasil wawancara yang kami dapatkan dari mewawancarai salah satu pegawai dari PT MMH Berkajaya. Yang pertama, untuk bagian struktur organisasi yang ada pada PT MMH Berkajaya, yaitu perusahaan memiliki 14 jabatan dengan pimpinan bagian, yaitu ada manajer, ada humas, ada area manager, ada HR manager, dan BD manager. Yang kedua, sistem yang ada pada perusahaan PT MMH Berkajaya saat ini ada sistem presensi, sistem untuk mengelola dan memanajemen pada bagian data karyawan, pencatatan laporan, dan manajemen data keuangan. Yang ketiga, sistem presensi yang digunakan yaitu dengan menggunakan fingerprint. Yang keempat, bagaimana sistem layanan jasa yang perusahaan jalankan, yaitu untuk layanan jasa melakukan promosi melalui sosial media, dan perusahaan juga memiliki website sendiri di mana isinya menerangkan layanan jasa apa saja yang dimiliki. Tetapi untuk pemesanan jasa masih dilakukan secara manual, di mana pihak perusahaan akan bertemu langsung dengan klien. Untuk kendala yang dihadapi saat bertemu dengan klien secara langsung, yaitu pertama, kita harus menyesuaikan schedule yang cocok terhadap klien, di mana ini memakan waktu untuk mendapatkan kesepakatan. Kedua, dari segi material, pastinya untuk bertemu klien akan mengeluarkan biaya yang lebih seperti biaya bensin, makan, dan belum lagi kalau bertemu klien yang berada di luar kota. Yang keenam, teknologi arsitektur apa saja yang terdapat pada perusahaan.
Perusahaan memiliki seperti PC server, laptop, printer, dan lain-lain. Dan terakhir, apakah ada masalah atau kendala yang terjadi pada sistem yang sudah ada pada perusahaan saat ini? Untuk semua sistem yang berjalan saat ini belum ada kendala, semua masih bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Selanjutnya ada arsitektur vision. Di mana pada arsitektur vision ini kami menambahkan satu bagian, yaitu bagian manajer IT. Sebelumnya hanya ada 5 bagian, yaitu ada finance manager, humas, area manager, dan BD. Ada HR manager dan area manager. Dan tambahannya itu ada manajer IT. Selanjutnya, bisnis arsitektur. Pada bisnis arsitektur ini kami menganalisis GAP aktivitas bisnis, di mana hasilnya adalah 4 untuk dipertahankan dan 1 di-replace. Di-replace pada bagian manajemen data pemesanan yang aktivitas saat ini dilakukan secara manual dan rencana aktivitasnya akan dilakukan secara tersistem. Selanjutnya, information system arsitektur, dilakukan analisis gap arsitektur aplikasi. Hasilnya 1 ditambahkan dan 4 di-retain, yang ditambahkan di bagian manajemen data, yang sebelumnya dilakukan secara manual, nantinya rencana aplikasinya akan dibuatkan untuk memanajemen data pemesanan. Lalu ada matrik fungsi bisnis dan entitas. Di sini entitasnya ada 5. Yang pertama ada direktur, finance manager, area manager, klien, dan manajer IT. Di sini untuk presensi, direktur utama, finance manager, area manager, dan manajer IT bisa melakukan create dan read. Untuk memanajemen data karyawan, direktur bisa read, manajer juga bisa read, tetapi finance manajernya bisa melakukan create, read, dan update. Untuk pencatatan dan pelaporan, direktur utama, area manager, dan manajer IT bisa read, finance manager bisa CRU. Terakhir untuk pemesanan, direktur utama, finance manager, dan manajer IT bisa read, tapi bagian area manager dan klien bisa melakukan create, read, dan update. Teknologi arsitektur, nama teknologinya ada 8, maaf ada 11, dan semuanya masih bisa di-retain, dipertahankan. Terakhir adalah hasil Blueprint Enterprise Arsitektur. Seperti yang ada. Terima kasih kepada Salsabila. Langsung saja kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama itu penelitian ini menyusun perancangan arsitektur perusahaan pada PT MMH Berkajaya. Perancangan arsitektur menerapkan kerangka kerja TOGAF ADM dengan 4 phase, yakni arsitektur vision, bisnis, arsitektur information sistem, arsitektur dan teknologi arsitektur. Dan yang kedua, hasil dari perancangan arsitektur visi terdapat 15 jabatan, arsitektur data 19 entitas, dan 11 teknologi pada arsitektur teknologi. Dan yang ketiga, penelitian ini menghasilkan blueprint yang bisa diterima oleh pihak PT MMH Berkajaya dan bisa dipertimbangkan oleh semua stakeholder buat diaplikasikan. Selain itu, butuh adanya manajer IT yang mempunyai peran dalam tanggung jawab terkait aplikasi dan teknologi informasi. Dan saran, penelitian ini hanya berpusat pada arsitektur perusahaan, mulai dari arsitektur visi, bisnis, data, serta teknologi, sehingga belum menggapai dari segi cara implementasi dan identifikasi perubahan. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 6. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.